Bahagianya ketika kemudian bantuan-bantuan yang kami bawa ya, mulai dari peralatan ibadah, menu buka puasa dan segala macam itu nyampe di sandaran dermaga. Ketika mau datang itu masyarakat sudah berduyun-duyun membantu menurunkan bala bantuan lah ya, gitu ya. dengan bala tentaranya dari masyarakat di situ untuk menyambut tadi kebahagiaan mereka bahwasanya Masya Allah ini saudara-saudara kita dari Lasnas BMH datang jauh-jauh, itu disambut ya. sangat bahagia oleh saudara-saudara kita muslim di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada hari ini berjumpa lagi dengan saya Firjun Zailani dalam program Bincang Mulia hanya di BMH TV, saluran cerdas menggerakkan. Baik, pada kesempatan kali ini program Bincang Mulia sangat spesial karena kita bertepatan dengan bulan mulia, yakni bulan suci Ramadan, dan tentunya juga dengan tema-tema yang mengangkat kemuliaan dari gerakan zakat di Indonesia. Dan pastinya kita kedatangan tokoh yang menginspirasi kita bersama para sobat BMH TV karena tugas-tugas mulia beliau dalam rangka gerakan zakat di Indonesia. Siapa lagi? Ya, betul sekali, Bro Zainal Abidin. Beliau Direktur Program dan Pemberdayaan Baitul Mal Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Puasa ya? Baik, Bang Firjan. Lancar puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Insya Allah lancar ini. Bro Zainal, kita tahu BMH berupaya mengentaskan angka kemiskinan dengan program-program pemberdayaan di tanah air. Dan saat ini Ramadan sudah berjalan. Sejauh mana program Baitul Mal Hidayatullah sampai saat ini? Bisa dijelaskan ke Sobat BMH TV? Baik, Alhamdulillah Bang Firjan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMH TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah melewati hari-hari yang penuh dengan keberkahan di bulan Ramadan ini ya, dan kita sebentar lagi sudah memasuki di 10 hari terakhir ya di Ramadan 1443 Hijriah. Masya Allah, tidak terasa kita sudah di 10 hari kedua ya akan berlalu dan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu banyak sekali ya sahabat BMH TV, program-program, kegiatan-kegiatan penyaluran yang sudah BMH lakukan. Jadi kegiatan di BMH, Bang Firjun, itu kita awali di tanggal 1 sampai 10 itu dengan kegiatan ekspedisi kebaikan zakat. Ekspedisi kebaikan zakat. Nah, kegiatan ini adalah pengiriman logistik untuk pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk memastikan pesantren-pesantren binaan kita yang mayoritas anak-anak tahfiz, yatim duafa di situ, itu dipastikan mereka buka puasa dan sahur pertama untuk menjemput keberkahan Ramadan ini dipastikan aman. Aman ya. Ya. Oke. Nah, itu kita lakukan serentak ya, mulai dari tanggal 24 bulan Maret waktu itu sampai dengan tanggal 1 bulan April menjelang 1 Ramadan. 1 Ramadan. Ya. Nah, kemudian di 1 Ramadannya itu otomatis kita selenggarakan kegiatan buka puasa bersama dengan 80.000 santri se-Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Itu dilaksanakan dari ekspedisi kebaikan zakat melalui pengiriman logistik ke pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke ya. Dan tidak hanya di situ saja, Bang Firjun. Kalau tadi ekspedisi kebaikan zakat ini menyasar santri-santri di pesantren, kita juga inisiasi program yang namanya Dapur Emak Chef. Dapur Emak Chef. Ya. Nah, ini inovasi keren sekali. Apa itu Dapur Emak Chef? Nah, Dapur Emak Chef ini adalah program memberdayakan ibu-ibu, ada janda di situ, ada ibu rumah tangga yang mereka dilatih keahlian memasaknya oleh Chef Haryo dan tim. Kebetulan kita kerjasama dengan Chef Haryo. Beliau expert sekali ya. Betul. Nah, diuji, dikompetisikan ya, lomba semacam kayak di acara-acara televisi gitu ya, lomba memasak kompetisi untuk menghadirkan hidangan terbaik. Ya, yang nantinya
seluruh donatur masyarakat itu bisa memberikan informasi di mana keberadaan dapur Mak Chef di situ, maka radius 3 km itu bisa diakses. Siapa ada mustahik di situ yang kurang mampu, siapa yang kemudian ada kesulitan untuk mengakses makanan untuk buka puasa dengan menu hidangan terbaik. Nah, itu dihadirkan oleh dapur Mak Chef. Radius 3 km. Betul. Jauh Ada juga ya jelajahnya, Iya. luar biasa. Nah, dari data yang dimiliki oleh Baitul Mal Hidayatullah selama pelaksanaan penyaluran program pemberdayaan Ramadan 1443 Hijriah ini, daerah mana saja yang paling banyak penerima manfaat atau yang paling prioritas disasar oleh BMH? Ya, tentu yang menjadi prioritas kami, karena kami ini kan lembaga zakat yang memang core programnya adalah dakwah ya. Dakwah, Nah, baik. khususnya dakwah di pedalaman. Oke. Nah, maka kemudian ekosistem dakwah ini kita bentuk, di mana kemudian ada dai yang tinggal dan menetap di situ. Maka kemudian program-program lain ini menjadi penguat penyerta program-program kiprah dai tangguh yang membina masyarakat di Yang pedalaman. membina masyarakat Ya. di pedalaman. Contoh seperti yang terakhir kemarin kami penyaluran ke distrik Kamundan. Kamundan. Ya, di Papua Barat. Di Papua Barat ya, luar di biasa. Papua Barat. Itu perjalanan sekitar 6 sampai 7 jam dari Manokwari. Darat atau Darat. Darat. Kemudian dilanjut lagi sekitar 4 sampai 5 jam dengan perjalanan menggunakan kapal ya. atau kapal perahu. ya? Luar Ya. biasa. Nah, itu harus singgah dulu malam ya. Berhenti dulu singgah malam baru besok lanjut lagi. Baru tiba itu di Kamundan ya, distrik Kamundan, Teluk Bintuni, Papua Barat. Oh, gitu Nah, ya. itu. Nah, belum lagi kalau kita tadi sudah di ujung timur ya. Timur itu. Nah, betul. kita juga melakukan penyaluran di daerah kepulauan-kepulauan lain. Ya, Pulau ya. seperti mualaf di Selat Kongki di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Ya. Iya. Ada juga di Pulau Seraya. Nah, Pulau Seraya ini kemarin kita kirimkan ada BBM, Bang Firjun. Apa itu BBM? Apa itu BBM? Bahan bakar minyak. Nah, kenapa kita kirim bahan bakar minyak? Karena Iya. di Pulau Seraya hingga hari ini itu belum ada listrik. Belum ada listrik. Belum ada listrik, sahabat semua. Subhanallah. Iya. Jadi di sana itu listrik baru nyala ketika kemudian kita akan menyambut jelang buka puasa Oke. sampai nanti sekitar jam 10 malam. Nah, Hanya sekitar 4-5 jam itu. betul, ya? karena menggunakan itu tadi diesel dan kebayangkan bagaimana kemudian semarak Ramadan yang harusnya dengan perlu apa sukacita, Betul. dengan terang benderang ya, Iya. kegiatan apa tarawihnya, tadarusnya dan segala macam, apalagi sahurnya. Oke. Nah, di sana harus gelap gulita, Bang Firjun. Apalagi kalau mau berangkat subuh gelap. Nah, maka kita kirim BBM satu kapal, satu perahu itu kemarin ke sana supaya kemudian anak-anak semuanya sahurnya juga enak karena yang dimakan terang-terang semua. Jalanan ketika menuju ke masjid-masjid untuk menunaikan sholat subuh juga terang benderang. Nah, ini berkat kebaikan zakat yang Bapak Ibu tunaikan. Jadi kita menyasar ke daerah-daerah memang yang paling membutuhkan di situ. Paling membutuhkan. Betul. Apa urgensi dan alasan BMH hadir menyambung cita-cita dari gerakan zakat ini ke daerah yang paling terdalam pelosok tadi? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Ya, karena spirit yang kami bangun zakat ini bagaimana kemudian mengentaskan kemiskinan. Oke. Ketimpangan yang selama ini dirasakan itu bisa kita retas dengan kesadaran ya bagaimana kemudian kebermanfaatan zakat itu bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat khususnya para mustahik. Gitu. Dan itu karena memang bagian daripada hak mereka ya bagaimana kemudian zakat ini bisa memberikan manfaat yang besar, maka salah satunya adalah zakat ditunaikan melalui lembaga zakat. Lembaga zakat. Karena yang kecil-kecil tadi Bang Firjun, kalau kita salurkan Bang Firjun kalau mau nyalurkan ke Pulau Seraya tadi, kebayang nggak sendiri naik perahu perjalanan sekitar 6 jam, kemudian berapa jerigen yang mau dibawa dan mau berapa kali Berapa kali bolak-balik. effort yang dikeluarkan Betul. sangat banyak, waktu dan banyak faktor. Iya. Oke. Dan kalau itu kemudian itu bersama-sama kita lakukan, donatur para agnia ya Berjamaah. berjamaah, maka sekali berangkat bisa langsung penuh satu perahu dan itu bisa untuk 1 bulan
kebutuhan BBM untuk menerangi kegiatan-kegiatan ibadah masyarakat di Pulau Di Seraya wilayah selama Seraya itu. Ramadan. Itu ya luar biasa. Luar biasa. Nah, ini pemberdayaan zakat dari Baitul Mal Hidayatullah sudah dirasa sangat powerful, dirasakan oleh para mustahik atau penerima manfaat. Namun bisa diceritakan apa kendala atau tantangan yang terjadi dalam menyalurkan ke pelosok-pelosok negeri ini? Silakan Bang Zain. Ya, jadi kalau interaksi BMH dengan masyarakat di pedalaman selama ini sudah sangat dekat ya. Karena kedekatan itu, jarak yang begitu jauh, medan yang begitu menantang itu seolah terobati ketika kemudian kita berjumpa lagi dengan saudara-saudara kita di pedalaman. Di tadi. pedalaman. Ya, Baik. contoh ketika kemarin ke Teluk Bintuni ya, itu sempat di perjalanan mesinnya mati, rusak, nggak bisa dinyalakan lagi, dan terpaksa harus balik lagi. Dan Balik itu, lagi itu? Iya, balik lagi ke dermaga, dan itu memakan waktu ya, yang ya harusnya lebih awal, itu akhirnya sampai jam 1 siang baru kemudian berangkat ke sana, gitu. Dan itu tantangannya, resikonya adalah melawan ombak yang kalau kita ke laut ya, semakin sore ombaknya semakin menantang, gitu ya, semakin menggoyang isi perut kita. Itu luar biasa. Itu. Apalagi di tengah-tengah puasa. Bisa mabuk laut itu, bisa menu sahur keluar lagi gitu. Kalau ini tantangannya luar biasa. Dan bahagianya ketika kemudian bantuan-bantuan yang kami bawa ya, mulai dari peralatan ibadah, menu buka puasa dan segala macam, itu nyampe di sandaran dermaga ketika mau datang itu, wah, masyarakat sudah berduyun-duyun membantu menurunkan bala bantuan lah ya, gitu ya. dengan bala tentaranya dari masyarakat di situ untuk menyambut tadi kebahagiaan mereka bahwasanya Masya Allah ini saudara-saudara kita dari Lasnas BMH datang jauh-jauh, itu disambut ya, sangat bahagia oleh saudara-saudara kita muslim di sana. Itu yang mengobati sedikit kelelahan kita. Betul. Luar biasa sekali ya para pejuang. Baik, dalam rangka mendorong optimalisasi zakat. Nah, penyaluran zakat itu kan dalam bentuk program. Sudah sejauh mana Bang Zain realisasi yang dicapai oleh BMH dalam bentuk program-program tersebut? Ya, jadi selain tadi buka puasa, kemudian ada penyaluran sedekah peralatan ibadah. Karena kita alhamdulillah ini kan sudah memasuk era new normal ya. New normal ya. Kita sudah 2 tahun dengan kondisi pandemi yang luar biasa. Kita tersekat-sekat ini untuk ibadah sekali, dan segala macam. Maka kemudian ketika kita diberikan sebuah keleluasaan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemi yang sudah semakin berkurang ini, kita kuatkan ini. Gitu, dengan penyaluran berbagai program, termasuk yang terbaru Bang Firjun, itu kita membangun ada masjid pertama dan satu-satunya di daerah salah satu kampung di Somalia, di Afrika. Dan itu kita targetkan, ini sedang pembangunan, targetkan insya Allah menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri, masjid tersebut kita resmikan. Ya. Barakallah. Ini kerja-kerja mulia sekali di bulan Ramadan ya, luar biasa. Dan tantangannya di sana kemarin itu sempat material bangunan nggak bisa masuk. Itu ya. Terkendala sampai beberapa minggu karena ada konflik. Di sana masih sering gitu. Iya, betul sekali. Di daerah Somalia. Ya. Nah, itu masyarakat sebelum kita bangunkan masjid, mereka itu sholatnya pakai ranting-ranting pohon yang diikat-ikat. Yang penting pokoknya kelihatan di situ model kayak musola, kayak kita di Papua, rumah-rumah Papua gitu. Itu ya. Tapi nggak ada dinding, nggak ada apa, hanya ranting-ranting doang. Dan itu Allah. mereka antusias sholat di situ. Maka kita kuatkan ya melalui kebaikan zakat ini untuk saudara-saudara kita, bukan hanya di pelosok negeri ya, tapi juga untuk saudara-saudara kita jangkauan jelajahnya hingga ke Somalia, luar negeri, internasional. Luar biasa sekali. Baik, ini semakin menarik. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang paling inovatif dalam gerakan zakat. Nah, dalam bulan Ramadan ini program apa yang paling diminati selama Ramadan ini oleh para masyarakat? Ya, kalau program Ramadan yang paling diminati karena Ramadan itu bulan yang penuh berkah
ya. Baik. Sudah pasti yang pertama salah satunya adalah program buka puasa, ya tadi. Ya, karena keutamaan memberi makan orang yang berbuka puasa ya dijanjikan dalam hadis sebagaimana dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang menunaikan puasa, yang memakan dari apa yang diberikan oleh kita ya untuk menu buka puasa tadi. Itu Masya Allah. Apalagi kemudian penyaluran BMH itu tidak hanya dilakukan di daerah-daerah pinggiran kota, tapi juga menjangkau hingga pelosok negeri. Dan saudara-saudara kita ya, sahabat semua, itu yang menikmati menu-menu seperti daging, udang, ikan dan segala macam itu di daerah yang jauh dari laut itu sangat jarang sekali. Dan ketika kemudian kita bisa hadirkan kebahagiaan, sebagaimana kita di Ramadan itu kan selalu pengen menyajikan menu terbaik. Dan itu juga BM hadirkan untuk saudara-saudara kita di pedalaman dengan memberikan menu buka puasa terbaik untuk mereka. Yang terbaik ya. Betul. Luar biasa sekali. Ini serentak di seluruh penjuru negeri ya? Ya, kita lakukan kemarin itu di 1 Ramadan, kemudian di 11 Ramadan juga kita laksanakan lagi, dan itu reguler sebetulnya berjalan. Terus di berjalan ya? 34 provinsi. Hanya yang eventnya yang kita laksanakan serentak itu di tanggal 1 Ramadan dan 11 Ramadan kemarin. Oh begitu ya, Betul. luar biasa. Nah, selanjutnya dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan juga dalam rangka Sustainable Development Goals ya atau SDGs, bagaimana kiprah BMH untuk membantu mendongkrak mengatasi angka kemiskinan ini agar semakin mengecil dan berkurang? Ya, Bang Firjun. Jadi tujuan daripada pembangunan berkelanjutan tadi atau istilahnya SDGs ya, kita memang dalam setiap aktivitas itu selalu melakukan asesmen secara mendalam. Asesmen mendalam. Ya, baik. artinya contoh, ketika kemudian kita bangun masjid di Afrika tadi, itu berawal dari ketika kemudian kita penyaluran kurban tahun lalu itu. Tahun lalu ya. Ya. Kok masyarakat yang terima kurban di situ tidak ada aktivitas sebagaimana kita ketika menyambut Idul Kurban ya, sholat di masjid yang megah dan segala macam berduyun-duyun, masyarakat ya di pelataran seperti kayak apa ya, model kayak di tanah tandus gitu ya, tapi nggak ada bangunan di situ. Mereka selenggarakan di situ sholatnya. Ketika kita tanya, ternyata memang nggak ada bangunan masjid di situ, gitu di perkampungan itu, dan itu kita laksanakan. Kemudian kalau di daerah-daerah lain ya, biasanya contoh seperti saat ini, itu BMH sudah membangun kurang lebih sekitar hampir 300-an sumur. 300 sumur? Ya, sumur di seluruh Nusantara. Ya, mulai dari sumur dangkal sampai sumur dalam ya, khususnya untuk wilayah-wilayah daerah kekeringan. Ya, jadi bagaimana kemudian tadi kita ciptakan sanitasi yang layak supaya kemudian juga masyarakat sehat. Baik. Karena kalau masyarakat miskin, Bang Firjun, itu ya sanitasinya apa adanya, ya kemudian biasanya ya mengkonsumsi air yang tidak layak. Tidak layak. Gitu. Betul. Jadi poin-poin SDGs tadi mulai dari tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, sanitasi yang baik, pendidikan yang berkualitas dan segala macam, poin-poin SDGs itu sebetulnya melekat dengan aktivitas yang kita lakukan selama ini. Yang sudah dilakukan selama ini, luar apalagi biasa. kemudian poin SDGs itu sebenarnya relate sekali dengan maqasid syariah zakat. Tujuan daripada zakat itu. Pemerataan. Iya. Luar biasa. Baik. Nah, melalui gerakan zakat ini kita berharap bahwa ada dampak yang konkret ya yang dirasakan oleh masyarakat melalui program sosial, program pemberdayaan. Tentunya kita bersama-sama para pejuang zakat di tanah air maupun hingga internasional. Apa pesan dan motivasi dari Bang Zainal kepada para pejuang zakat di seluruh penjuru negeri maupun di kalangan internasional? Silakan Bang Zainal. Ya, jadi sahabat semua, kita bersyukur sekali ya hari ini kemudian kita terlibat dalam misi kebaikan.
Amil itu sebuah profesi ya Bang Firjun yang memang termaktub di dalam Al-Quran, dan tidak semua profesi yang ada di dunia ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka kemuliaan bagi seorang amil yang kemudian dia bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya, tugasnya, misi mulianya dengan niat yang ikhlas, maka ganjarannya luar biasa Bang Firjun. Itu sebagaimana orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, dan kemudian mereka ketika meninggal itu mati syahid. Jadi jangan berhenti gitu. Kita yang kemudian menjadi jembatan kebaikan. Ya. Di sini ada muzaki, ada amil, ada mustahik. Masya Allah. Bayangkan kalau muzaki langsung ke mustahik, bisa jadi Bang Firjun, mohon maaf, ada timbul ria atau apa, atau kemudian kamu kan pernah saya bantu, kok sekarang begini sama saya gitu. Tapi kalau melalui jembatan lembaga zakat amil, maka ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, mengetahui. Ya. Maka ikhlasnya itu jadi bukan hanya ikhlas, tapi ikhlas gitu. Jadi lebih dalam ikhlasnya. Pabrik ikhlas ya. Betul. Dan mustahik itu juga tidak merasa rendah diri. Kenapa? Karena ada jembatan tadi. Masya Allah. Ini Islam sudah mengatur, maka sahabat semua, ya saya dan kita semua pejuang zakat ya di gerakan zakat Indonesia ya, kita bersyukur sebagai amil-amil zakat, perantara kebaikan. Insya Allah tanpa kemudian mustahik ini kita mintain doa untuk para donatur dan juga untuk para amil se-Indonesia, senyum mereka saja itu bagian daripada doa dan kebaikan yang senantiasa mengalir kebaikan itu kepada diri kita, keluarga kita, dan juga kepada donatur-donatur kita insya Allah. Masya Allah. Jadi sangat nyata sekali hikmah dari zakat itu telah meletakkan kemuliaan seorang manusia kepada tempat yang paling tinggi, yang paling bernilai. Luar biasa sekali. Dan tentunya juga kita semua berharap Sobat BMH TV untuk bisa saling bahu-membahu melalui Baitul Mal Hidayatullah untuk mencerdaskan kehidupan manusia dan juga mengubah perilaku manusia yang rendah menjadi mulia. Baik, saya Firjun Zailani dan Bang Zainal Abidin pamit undur diri. Ayo kita perbanyak share, like, dan subscribe saluran BMH TV. Tetaplah berbagi kebaikan dengan zakat bersama Baitul Mal Hidayatullah, karena kebaikanmu hadirkan kebahagiaan hingga pelosok negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.